Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang seputar karya ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alfiana Aliana Bila dengan NIM 201200011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah itu sendiri adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis di sini adalah karya tulis yang disusun menurut aturan-aturan tertentu sehingga antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Sedangkan bersifat ilmiah itu berupa penyajian, satu deskripsi, gagasan, argumentasi atau pemecah masalah. Jadi, karya ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah berupa penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Dan karya ilmiah harus ditulis secara jujur dan fakta agar pembacanya dapat mempercayainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Ambar Solehudin, nomor induk mahasiswa 201200032. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kita tadi, yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif dan tidak ambigu. Ciri karya ilmiah yang pertama ialah reproduktif dan tidak ambigu, yang artinya setiap karya ilmiah yang dibuat oleh penulis atau peneliti harus dapat diterima dan dimengerti oleh para pembacanya. Untuk menjamin hal tersebut, maka sebaiknya suatu karya ilmiah tidak ambigu dalam memaparkan isu maupun menampilkan hasil penelitian. Yang kedua yaitu harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri karya ilmiah yang kedua yakni harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis itu sendiri. Hal ini penting agar karya ilmiah dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang ketiga yakni mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan juga memperhatikan cara penulisan yang tepat. Bahasa yang baku maksudnya di ini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEB. Selanjutnya yaitu nomor 4, menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena metodologi karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Ciri-ciri yang kelima yaitu berkoherensi menggunakan kalimat yang efektif. Ciri karya ilmiah yang kelima ialah berkoherensi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkoherensi di sini maksudnya adalah antara satu bab dan bab yang lain harus memiliki kesinambungan serta isi yang saling berhubungan. Kemudian hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dalam menulis sebuah karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatul Musfiroh, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat karya ilmiah populer. Ada 4 proses menulis karya ilmiah menurut David Noonan. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau pra-penulisan. Yang kedua, tahap inkubasi. Yang ketiga, tahap iluminasi. Yang keempat, tahap verifikasi atau evaluasi. Tahap 1-4 berlaku untuk tahap proses menulis esai, opini atau artikel, karya ilmiah, aristik, dan sebagainya. Tahap pra-penulisan yaitu tahap ketika penulis menyampaikan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkarya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Tahap inkubasi adalah ketika pembelajar memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarkannya pada
ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicarinya. Proses inkubasi ini analog dengan ayam yang mengerami telurnya sampai telur menetas menjadi anak ayam. Tahap iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan tiba-tiba dan berloncatan dari pikiran kita. Pada saat ini, apa yang telah lama kita pikirkan menemukan pemecahan atau jalan keluar. Iluminasi tidak mengenal tempat dan waktu. Ia bisa datang ketika kita duduk di kursi, mengendarai mobil, di pasar, anggota, sedang makan, mandi, dan sebagainya. Tahap verifikasi, yaitu apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Mungkin juga ada mengandung hal-hal yang peka sehingga perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai tanpa menghilangkan esensinya. Adakah hal ini yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah? Yang pertama, dalam konsep penulisan berita singkat atau hard news, terdapat sistem yang disebut alur piramida terbalik. Artinya, penulisan dimulai dari informasi yang terpenting sampai ke detail yang kurang penting. Keuntungannya, pembaca cepat mendapat informasi utama. Konsep ini kurang tepat digunakan untuk karya ilmiah populer karena berkesan membosankan. Yang kedua, tentukan secara pasti kepada siapa kita menyajikan tulisan. Media yang dipilih seperti internet, televisi, koran, majalah, radio, dan sebagainya. Gaya penulisan yang paling tepat dan berapa lama pembaca meluangkan waktu untuk membaca tulisan kita. Konsep ini sangat urgen untuk tulisan ilmiah populer karena sebagai penjembatan antara ilmu dan masyarakat umum. Yang ketiga, kecerdasan berpengaruh terhadap menarik tidaknya hasil karya tulisan. Kiat-kiat untuk menarik minat pembaca dalam tulisan ilmiah populer yaitu yang pertama, mengaitkan dengan kondisi aktual. Yang kedua, mengaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, membaca ilmu atau temuan baru. Yang keempat, membahas permasalahan dengan sudut pandang atau berbeda dengan bahasan-bahasan topik sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahyu Indiansyah. Saya akan presentasikan tentang kendala dan cara mengatasi kesulitan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa kendala dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah tidak memiliki bakat menulis. Seseorang beranggapan menulis dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki sejak awal. Hal tersebut menyebabkan seseorang itu berangan untuk menulis karena merasa tidak memiliki kemampuan atau bakat dalam menulis. Yang kedua, tidak mengetahui cara menulis. Masalah selanjutnya adalah kesulitan dalam menuangkan ide. Seseorang itu seringkali memiliki ide, namun kesulitan dalam membuat judul yang baik dan mengembangkan judul tersebut menjadi karya tulis yang utuh. Kesulitan lain yang dialami seseorang kurang dapat merangkai kalimat dan kesinambungan paragraf dengan baik. Yang ketiga, rasa tidak percaya diri terhadap hasil tulisannya. Seseorang tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap tulisan masing-masing. Seseorang yang tidak terbiasa menulis beranggap tulisannya tidak sebagus tulisan penulis yang sudah terbiasa menulis yang diterbitkan baik berupa artikel, opini, maupun karya yang lain. Yang keempat, takut dengan kritikan orang lain. Kritikan seringkali dianggap seseorang sebagai hal yang tidak wajar. Seseorang beranggapan semakin banyak kritikan berarti semakin menunjukkan kelemahan diri. Perasaan minder dapat dialami setelah tulisan selesai, namun ada juga yang merasa minder sebelum menulis.
Yang kelima, tidak memiliki waktu untuk menulis. Tugas terlalu banyak yang menjadi seorang malas dalam menulis karya ilmiah. Yang keenam, tidak mengetahui langkah selanjutnya setelah tulisan selesai. Banyak penulis yang merasa bingung untuk menindaklanjuti hasil tulisannya setelah selesai dibuat. Mereka kurang tahu kemana harus mengirim hasil tulisan tersebut agar tulisannya bermanfaat. Yang ketujuh, ditolak redaksi. Seringkali karya dikirim kepada redaksi ditolak. Karya yang belum dapat dimuat atau dikembalikan pada penulis dikarenakan hasil karya dinilai belum layak. Bagi penulis yang memiliki motivasi tinggi, tentunya hal tersebut dapat menjadi saran terus memperbaiki karyanya. Tetapi jika penulis itu memiliki semangat yang kurang, maka ia beranggap bahwa ia lemah dalam menulis. Pada karya ilmiah jenis laporan atau hasil penelitian, sebelumnya penulis dapat menulis laporan penelitian terlebih dahulu sebelum penulis itu melakukan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, saya akan presentasikan tentang cara mengatasi kesulitan dalam penulisan karya ilmiah bagi pemula. Sering dijumpai ada kesulitan dalam proses penulisan maupun hasil akhir karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu usaha untuk mengurangi bisa jadi terjadinya kesusahan tersebut. Kesulitan ini perlu dicarikan solusi sampai karya tulis ilmiah yang didapatkan menjadi lebih baik lagi. Berikut akan mengulas tentang cara-cara untuk tidak terjadi kesulitan dalam proses penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menguatkan latar belakang mengapa mengangkat suatu topik atau introduction. Seseorang butuh menguasai dan menelaah latar belakang persoalan yang akan kamu angkat bahkan sebelum kamu mulai penulisan karya ilmiah. Latar belakang penulisan sebuah karya ilmiah yang seringkali ditulis dalam berbagai pengantar adalah pemberian informasi untuk membaca tentang pemikiran yang mendasari tentang kenapa karya tulis ilmiah itu perlu ditulis, mengenai tujuan karya ilmiah tulis ilmiah, dan mengenai manfaat-manfaat dari karya tulis ilmiah tersebut. Bisa jadi untuk bentuk kerangka penulisan berbeda-beda, namun tentang latar belakang penulisan karya tulis ilmiah tentu akan terdapat dan tertera dalam bagian-bagian mula batang tubuh sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua, penguatan metode penelitian. Penulisan tentang metode riset yang jelas dan memungkinkan guna direplikasi oleh orang lain paling penting, dengan kata lain terutama guna jenis karya tulis ilmiah hasil dari suatu riset ilmiah. Yang ketiga adalah konsisten dalam penulisan. Bentuk nyata dari konsisten dalam penulisan ialah dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh para berpengalaman maupun menurut kaidah penulisan yang baik dan benar. Yang keempat, mengurangi kesalahan ketik atau tipu. Seringkali Anda sadar ketika suatu naskah karya tulis ilmiah telah dipublikasikan atau telah dicetak karyanya ternyata tidak sedikit sekali keliruan ketik atau tipu. Yang kelima, sinkronisasi antara citasi yang terdapat di uraian teks yang terdapat di susunan pustaka. Artinya citasi dan susunan pustaka ialah yang paling memisahkan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis lainnya. Terdapat sintasi pada teks yang mengarah pada susunan pustaka dan menciptakan pembaca menjadi dampak melacak buku yang dirujuk pada sebuah karya ilmiah. Dengan adanya sintasi susunan pustaka, maka pembaca dapat ikuti penilaian mengenai tingkat kebenaran yang berujung disampaikan oleh pengarang autor sebagai karya tulis ilmiah. Yang keenam adalah membaca berulang-ulang draft karya tulis ilmiah. Tidak terdapat jalan lain guna mendapatkan hasil yang sempurna selain menyimak berulang-ulang draft manuskrip artikel karya tulis ilmiah yang telah kamu tuliskan. Yang ketujuh, meminta orang lain guna membaca draft karya tulis ilmiah. Terkadang meskipun kamu sudah menyimak berulang-ulang karya tulis ilmiah tulisan kamu sendiri, kamu masih butuh meminta pertolongan orang lain agar dapat membacanya. Tujuannya agar mereka menyerahkan masukan dan pendapat tentang hasil artikel Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang manfaat kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dari pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, yaitu memudahkan penulisan dalam mengembangkan karangan, menghindari pengulangan ide, dan menghindari kehabisan ide. Kemudian
Syarat utama membuat kerangka karangan: memahami masalah yang akan dibahas, memiliki referensi yang cukup baik dari media cetak, media elektronik, atau mungkin dari lapangan seperti wawancara, pengalaman, penelitian, atau wawasan penulis. Kemudian ada pola kerangka karangan. Di sini kerangka karangan memiliki dua pola, yaitu pola alamiah dengan pola logis. Pola alamiah yaitu pola urutan waktu, yaitu pembuatan kerangka karangan berdasarkan kronologis waktu. Ini biasa digunakan untuk cerpen, cerbung, novel, dan lain-lain. Pola urutan ruang yaitu urutan atas bawah, timur barat, dan depan belakang. Yang ketiga, pola berdasarkan topik, yaitu pola yang mempertimbangkan mana yang lebih penting dari yang lainnya. Kedua, ada pola logis. Itu pola klimaks dan anti klimaks, yaitu pola berdasarkan urutan kepentingan, yang lebih dulu ditempatkan berarti yang penting. Pola kausal, yaitu berdasarkan sebab akibat. Pola ini sangat efektif untuk penulisan sejarah dan fenomena kehidupan yang terjadi sehari-hari. 3. Pola pemecahan masalah. Pembahasannya mulai dari masalah tertentu. Ini cocok untuk membahas artikel atau makalah tentang bencana atau kecelakaan. Keempat, ada pola umum khusus. Kelima, urutan familiaritas. Urutan dari yang sudah dikenal menuju yang tidak dikenal. Kemudian ciri kerangka karangan yang baik ialah: pertama, maksud tersirat jelas. Kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan tersusun secara logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyata Khairamidi, NIM 201200030. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah mencari masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan antara teori dengan fakta, ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan senyatanya. Jadi masalah itu muncul secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut seorang pakar yang bernama Dorothy Craig, masalah adalah situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diinginkan. Contoh permasalahan adalah masalah pendidikan, masalah ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menentukan judul. Judul adalah susunan kalimat yang merefleksikan masalah atau persoalan yang akan dibahas. Jadi judul dibuat agar menjadi penjelas atau gambaran awal tentang materi yang akan disampaikan oleh sang peneliti. Menurut pakar yang bernama Santon dan Kenny, mengemukakan bahwa judul adalah makna yang dikandung dalam sebuah cerita, dan judul tersebut akan menjadi sebuah pokok dasar dari sebuah cerita yang dibuat seseorang. Contoh judul yang baik itu yang bersifat singkat, menarik, padat, dan merefleksikan bahasa. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat kebahasaan. Apa saja syarat-syarat bahasa? Yang pertama, berbentuk frase. Yang kedua, tidak dari singkatan umum. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ilmiah. Kemudian perumusan judul. Yang pertama, judul harus mencantumkan atau menggambarkan topik yang jelas. Kedua, judul harus jelas dan mudah dipahami. Ketiga, judul tidak boleh puitis. Keempat, judul harus singkat tetapi tidak meninggalkan topik sehingga menjadi kabur. Kelima, pernyataan atau rumusan judul dalam bentuk frase berita. Yang keenam dan terakhir, judul harus bersifat logis. Kemudian langkah yang ketiga, yakni membuat latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Jadi dalam latar belakang berisi pemahaman sekilas mengenai masalah yang ingin disampaikan. Menurut pakar yang bernama Husain Umar, menyatakan bahwasanya latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah atau peluang yang bisa dipermasalahkan untuk ditindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Kemudian yang keempat, menetapkan rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian.
Jadi setiap penelitian pasti ada masalah atau bahan yang akan diteliti. Dihimpun dari pendapat para ahli, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kelima, mencari kerangka teori. Kerangka teori adalah garis besar atau rancangan seperangkat konsep sistematis yang saling berhubungan dan berkaitan erat yang membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadi pegangan pokok penelitian untuk memprediksi jawaban atau permasalahan penelitian. Jadi dalam penulisan ilmiah harus terdapat sekumpulan kerangka teori sebagai bahan penelitiannya. Menurut Sumanto, teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan suatu fenomena. Yang keenam, membuat prior research, penelitian sebelumnya yang serupa. Dalam membuat karya ilmiah, lebih baiknya untuk membuat penelitian cadangan yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dan menambahi kekurangan dalam penelitiannya. Kemudian yang ketujuh, menulis hasil temuan. Penemuan masalah adalah kegiatan untuk menemukan permasalahan yang biasanya didukung oleh survei ke perpustakaan untuk menjajaki atau menelaah perkembangan pengetahuan dalam bidang yang akan diteliti, terutama yang diduga mengandung permasalahan. Jadi dalam perjalanan mencari hasil temuan dapat dilakukan dengan survei secara langsung pada suatu objek yang dijadikan bahan penelitiannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, menentukan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Jadi dalam penulisan ilmiah pasti membutuhkan sebuah buku yang dijadikan sebagai sumber atau referensi dalam kegiatan penelitian. Menurut Nini M. Kuntaro, daftar pustaka atau referensi adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Jadi itulah 8 langkah dalam penulisan karya ilmiah. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan semisalnya. Undur man qala wala tanburan qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.